عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus Majelis Taklim MTXL, yang berbahagia semua, dimuliakan Allah, jamaah solat zuhur Masjid As-Salam Excel Tower Aksiata yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa kabar semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Kalau saya tengok yang hadir ini hampir 500 orang lebih, Masya Allah. Ya, semangat ini. Karena habis lebaran. Ya, mudah-mudahan segala amal soleh yang kita kerjakan 1 atau setengah bulan lebih lalu di bulan puasa diterima Allah Ta'ala. Amin. Karenanya ini masih suasana Syawal. Hari ini tanggal 17 Syawal, benar ya? Masehi miladiahnya tanggal 16 April. Qamariyahnya 17 Syawal. Masih kita berada di bulan Syawal. Saya berdoa untuk kita semua yang hadir. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga segala amal soleh yang kita kerjakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan kemarin, diterima Allah Ta'ala. Amin. Doa-doa, segala obsesi, cita-cita, tumuhat kebaikan kita Allah mudahkan dan Allah kabulkan. Salah, dosa-dosa, kealfaan kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Allahumma amin. Topik kita pada kesempatan siang zuhur kali ini, kajian kita mengambil tema Al-Istiqamah Ba'da Syahri Ramadan. Istiqamah, merawat amaliyah Ramadan setelah usai. Ya, ini penting sekali buat kita. Begitu usai Ramadan, jangan kita lembek, melempem, jangan. Makanya saya awali poin pertama dari kata makna Syawal itu apa dulu. Syawal secara lugatan, secara etimologi bahasa artinya irtifa. Apa irtifa? Meningkat. Apa yang meningkat? Kebaikannya. Semangatnya beribadahnya. Baik yang ibadah mahdoh khusus, ritual, ataupun ibadah yang bersifat ghairu mahdoh. Ibadah yang bersifat umum, kebaikan-kebaikan.
Mengapa disebut meningkat Syawal itu? Karena di bulan suci Ramadan itu Allah sudah mengecas kita, mencarger. Pak, tengok ke depan. Tengok ke podium. Ibaratkan ini HP, kita colok sudah ini sebulan. Baterai itu. Bapak punya laptop atau netbook di sini kerja, itu udah dikasih arus dulu, kekuatan dia power. Begitu dari Ramadan. Makanya setelah Ramadan jangan melempem. Masya Allah. Allah kasih nutrisi, gizi yang banyak itu di bulan suci Ramadan. Begitu keluar Ramadan, semangat kita. Ya mungkin dulu sholatnya ndepipis, mojok-mojok, semangat paling depan. Wah. Sebelum azan sudah. Wah, dulu mungkin terlambat semangat terus. Ya ini perlu dirawat. Karenanya kata ulama, ini bukan hadis, bukan Al-Quran, tapi hikmah ungkapan para ulama. Qala al-ulama as-shaumu la yantahiya. Yang disebut atau yang dinamakan puasa itu tidak akan lekang habis begitu bulan suci Ramadan. Masih ada puasa-puasa lagi, Pak. Dan ini ada reward yang luar biasa, reward. Bonus panjenengan buat kita. Di bulan Syawal ini ada amaliyah favorit, amalan yang Allah sangat cintai di hadapannya. Yaitu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ucapkan alhamdulillah yang sudah selesai. Alhamdulillah. Yang belum masih ada 13 hari lagi. 6 sama dengan 1 tahun. Hanya ada di matematika hadis Rasul. Tidak ada di Harvard University, Columbia University. Universitas terkenal di dunia enggak ada. Matematika 6 sama dengan 365 hanya ada di bulan Syawal. Apa maksudnya Pak Ustaz? Mari kita dengarkan hadis ini. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub. Kalau disebut Abu Ayyub, apa yang terlintas pertama Pak kira-kira sahabat ini? Passwordnya apa Pak? Abu Ayyub. Apa Pak? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah air mineral. Rumah yang pertama kali Nabi menginap ketika di Madinah. Begitu tiba di Madinah, kan orang-orang Ansor berbondong-bondong menyambut Nabi agar mereka diberikan kesempatan rumahnya menjadikan atau mendapat kemuliaan Nabi mau menginap. Tetapi orang munafik sudah ndepipis terus, nginceng terus, ngintai. Ini kesempatan orang munafik. Kalau Nabi Muhammad dipilih satu rumah dari mereka, orang munafik langsung kasih hasut, adu domba. Tengok Pak, iyalah dipilih rumahmu yang lebih bagus, rumahmu enggak. Wah, orang munafik sudah kasak kusuk. Mana Muhammad ini menginap? Apa bentuk keputusan Rasul Pak? Masih ingat? Karena Nabi tahu orang munafik ini cari kesempatan terus. Apa ada celah, dihajar. Nabi bilang apa Pak? Utruk, biarkan ontaku berjalan. Apa julukan onta Nabi? Al-Qaswa. El-Qaswa. Julukan onta Nabi namanya El-Qaswa. Biarkan ontaku berjalan. Jangan kalian halau. Jangan kalian cegat. Di depan rumah siapa nanti ontaku berhenti, disitulah saya menginap. Hilang kesempatan oportunis orang munafik. Onta berjalan, siapa yang manage? Allah kan? Tapi kalau Nabi pilih satu orang di antara mereka, celah kesempatan munafik menghasut, mengadu domba. Tak ada lagi setelah keputusan Rasul berkata kepada sahabat Ansor, enggak ada lagi kesempatan munafik untuk mengadu domba. Tengok terus kasak kusuk. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kasak kusuk terus, tengok kemana Muhammad ini menginap. Kalau dipilih satu rumah mereka, keputusan dari dia, kesempatan saya untuk mengadu domba internal orang-orang Ansor. Ternyata Nabi ambil keputusan yang luar biasa Pak. Di luar logika kekuatan pikir yang dibayangkan orang munafik. Nabi bilang, ontaku di mana berhenti, di situ saya menginap. Ternyata onta Rasulullah percis berhenti di depan rumah Abu Ayyub, di perkarangan rumah Abu Ayyub Ansori. Nabi menginap pertama kali di situ. Subhanallah. Dia meriwayatkan hadis ini. Anna Rasulullah qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man, barang siapa,
Soma Ramadan, yang berpuasa Ramadan. Kita udah puasa Ramadan, alhamdulillah. Masya Allah. Thumma kemudian, then atba'ahu, tengok ke depan, sitan min Syawal. Kemudian dia iringi, dia ikuti puasa Ramadan tadi 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. 6 hari, Pak. Kana kasiyami dahri. Benefitnya, rewardnya, penghargaannya seperti dia puasa 1 tahun full. Makanya saya bilang 6 sama dengan 365. Hanya ada di sini. Hadis ini disarah, dijelas, diamati, dicerna oleh pakar-pakar semua. Termasuk pakar kesehatan, Pak. Hadis ini. Mengapa Rasul mengatakan 6 sama dengan setahun, 6 hari itu? 1 tahun, 1 year, 365 hari. Kata para ahli health, kesehatan, 6 hari kita puasa di Syawal ini adalah memberikan dampak positif untuk mana'ul jisim, antibodi tubuh kita setahun ke depan. Ya Rob, tengok itu. Nanti orang kalau antibodinya lemah sakit-sakitan, Pak. 6 hari ini sampai dengan 365 diantaranya penjelasan ulama ya dari aspek kesehatan memberikan antibodi tubuh kita. Suplemen nutrisi mana'ul jism bahasa Arabnya dari Allah yang disediakan untuk kita. Allah. Jadi ketemu lagi Ramadan lagi. Subhanallah. Dan tidak ada orang mati, tengok, di kantor gara-gara puasa sunnah Syawal. Tidak ada. Telah mati divisi legal atau divisi finance di Excel Axiata Tower apa gara-gara karyawan puasa sunnah Syawal 5 orang mati. Enggak ada. Yang ada sehat. Benar enggak? Pernah ada orang mati gara-gara puasa? Sebaliknya, telah mati di RT ini anak-anak muda 5 orang, 4 orang karena tenggen-tenggen mabuk ngoplos minuman keras. Benar? Banyak mati. Apa maknanya? Dari 2 kasus itu apa yang bisa ambil kita ibrah? 1 ketaatan, 1 kejahatan, kemaksiatan. Pasti kebaikan, ketaatan mendatangkan feedback, maslahat untuk kita. Dunia akhirat. Sumu taswihu. Puasa kamu sehat. Tidak ada orang mati gara-gara puasa. Makanya orang kalau mau di operasi besar, dokter menyarankan apa? Puasa. Kosongkan perut. Subhanallah. Nah, ini nasihat buat saya, antum yang belum mulailah. Masih ada 17 hari dan tidak harus berurutan. Makanya redaksinya tengok kita kaji dari segi gramatikanya ya. Menggunakan redaksi thumma, then. Bukan en, bukan dan, tapi kemudian. Infisal kata para ahli ulama lugha, pakar linguistik bahasa Arab. Kemudian itu memberikan faedah ada jeda. Sehari puasa, kemudian besok enggak, atau 2 hari sekali, terserah. Yang penting jumlahnya berapa, Pak? 6. Ustaz, saya puasa Syawal ini, Ustaz. Tapi begitu saya puasa, cuma dapat 4, besoknya Dzulqa'dah. Baru dapat 4 hari, besoknya udah habis bulan Syawal apa, Pak? Dzulqa'dah. Ya tidak dapat 6 hari. Tapi tetap dia mengerjakan ketaatan, dapat kebaikan. Tapi tidak dapat seperti setahun. Karena Nabi mengatakan 6. Sementara Bapak puasa cuma dapat 4 hari Syawalnya. Mepet-mepet. Quality time tak diatur dia. Wow, masih susah. Mungkin kemarin kita mudik, silaturahim, oke lah. Nah ini mumpung udah di Jakarta, masih ada waktu. 13 hari, kalau Bapak bagi 2 hari sekali, masih dapat. Iya kan? Kalau 2 hari sekali puasa, masih sisa 1 hari. Karena 6 kali 2, 12. Ini masih ada 13 hari. 2 hari. Atau Bapak hajar nanti, Sabtu, Ahad, ya, ini nasihat buat kita. Ya, alhamdulillah yang sudah mulai, alhamdulillah yang sudah selesai, yang belum silahkan. Ini nasihat buat saya. Kata ulama, puasa tidak akan habis. Ada puasa-puasa lain. Kemudian wal Qur'anu lan yarhal. Mushaf Quran yang kita baca di bulan Ramadan kemarin, setengah bulan lebih lalu, tidak akan pergi meninggalkan kita, kata ulama. Apa maknanya? Jangan lupakan Quran. Terus komitmen istiqomah baca Quran.
Wirid, minimal kalau Bapak sibuk, kata ulama ini trik, diingat-ingat, dicatat, atau bisa ditengok nanti di YouTube TV MTXL. Kalau Bapak gak ada waktu sama sekali mukanya, emergensi lah kredit. Kata ulama, Pak, baca kul huwallahad sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari hati tapi ya, jangan dari mulut, tak dari hati. Hayati bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Karena surah Al-Ikhlas seperberapanya Quran. Sepertiga Quran. Itu emergensi tingkatan paling rendah, Pak. Kalau Bapak enggak bisa tilawah. Yang tadi habis subuh sebelum ke kantor baca Quran, rasakan ruhaniyahnya daripada yang enggak baca Quran. Nasihat buat saya ini. Minimal selembar. Harus ada kita, nutrisi ruh itu, Pak. Ya, Quran tidak akan meninggalkan kita walaupun Ramadan udah usai. Apa maknanya kata ulama? Jangan lupakan Quran. Baca Quran, pelajari Quran. Wal masajidu lan tughlaqa. Masjid-masjid tidak tertutup. Tidak ditutup masjid itu. Begitu Ramadan hilang enggak ada ditutup. Apa artinya? Jangan tinggalkan masjid. Salat berjamaah di masjid. Makanya di beberapa masjid di komplek itu, Ustaz Naldi, di print itu. Kertasnya lebih besar dari kertas saya ini, materi ini. Di print, berwarna, ditempel di mading. Dicari orang hilang dari masjid setelah Ramadan. Bagus juga ini. Improvisasi bagus ini, saya bilang. Dicari orang hilang dari masjid setelah Ramadan. Itu nyindir yang enggak datang lagi setelah Ramadan ke masjid, maksudnya gitu. Ya, makmurkan terus, semangat karena udah di-charge. Dikasih nutrisi kita oleh Allah, ya. Satu yang nanti mendapat naungan di akhirat, mudah-mudahan kita satu di antara 7 itu. Amin. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Rajulun subhanallah, qalbuhu yarhamkallah mu'allakun bil masajid. Orang ketika di dunia, tempat yang paling dia rindukan adalah masjid. Hatinya itu mu'allak. Tengok mu'allak itu gini, gandol bahasa Jawa ini. Nyantol. Ya, terpaut dengan masjid. Kalau enggak ke masjid sehari pun gusar dia. Yang selanjutnya, wal ajru la yanqati. Pahala tidak akan terputus dari Allah. Terus menerus Allah kasih pahala. Subhanallah. Sampai kapan Pak kita istiqomah? Sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Surat Al-Hijr ayat 99. Sembahlah Allah sampai keyakinan, maksudnya kematian datang menjemputmu. Berarti menyembah Allah itu unlimited, tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu Allah sampai kematian datang kepadamu. Ditafsirkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, maksudnya ayat itu, u'bud ya Muhammad rabbaka, sembahlah wahai Muhammad Tuhanmu, hatta ya'tiyakal maut, sampai kematian datang kepadamu. Al-yaqin artinya kematian, Pak. Ya. Alladzi anta muqinun bihi, yang kamu yakin bahwa mati itu datang. Siapa yang enggak yakin di sini? Yang enggak akan mati siapa? Tunjuk tangan. Semua akan mati kita. Subhanallah. Ini bisa dilihat dalam tafsir Tabari. Ini bagian pertama, ya. Bagian yang kedua, mohon maaf tadi saya tambah, itu makna Syawal secara lughah. Etimologi. Secara terminologi, Syawal artinya nama bulan Qamariyah urutan yang ke-10. Itu bulan Syawal. Urutan yang ke-10 itu Syawal. Nanti setelah 10 urutan ke-11 apa Pak? Zulqa'dah. Yang bulan terakhir urutan ke-12 Zulhijjah. Ada hari raya kurban di situ, haji. Ya, dan ini bulan-bulan haji juga mulai Syawal ini. Kayaknya bentar lagi kloter-kloter pertama sudah terbang ke Mekah atau ke Madinah. Ya. Yang selanjutnya bagian yang kedua. Apa benefit keuntungan orang yang istiqomah? Ya. Disebutkan oleh Allah, Bapak bisa lihat di HP, surat Fussilat ayat 41. Mohon maaf, surat Fussilat yang surat ke-41 ayat 30 sampai 32. Surat ke-41 Fussilat yang saya bacakan tadi. Tengok ini. Allah Ta'ala memberikan reward dunia akhirat. Istiqomah itu, subhanallah. Apa makna istiqomah?
Disadur ke bahasa Indonesia istiqomah juga. Bahkan ada nama masjid Istiqomah. Benar kan? Di komplek-komplek. Ada nama orang perempuan juga, ibu-ibu yang di belakang. Istiqomah juga. Ibu Istiqomah. Tidak ada bapak Istiqomah, enggak ada. Ya, yang ada Pak Mustaqim ada. Kalau bapak Istiqomah enggak ada. Nah, apa makna istiqomah? Diterangkan oleh ulama. Bagian yang kedua, pengertian istiqomah dulu, Pak. Al-istiqomatu hiya luzumu ta'atillah. Yang disebut istiqomah adalah konsisten mentaati Allah dimanapun dan kapanpun. Bukan hanya Ramadan. Luzumu ta'atillah. Luzum. Senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Qalu, para ulama berkata, wahia min jawami'il kalim. Kata-kata redaksi narasi istiqomah itu, Pak, kata-kata jawami'ul kalim. Bapak tahu jawami'ul kalim? Simple, pendek, tapi maknanya lebih luas dan lebih dalam dari offshore, laut lepas. Itu istiqomah. Masya Allah. Karenanya berat istiqomah. Karenanya juga istiqomah, orang yang istiqomah yang selalu menjalankan ketaatan dapat penghargaan yang besar dari Allah dunia akhirat. Berat sekali istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat, ya kan? Leyeh, ngopi. Mungkin masih ada yang ngudut sebatang dua batang. Tambah lagi argumen nikmatul udud ba'dad dahar. Itu istirahat namanya. Kalau istiqomah berat. Ringan, pendek kata-kata itu tapi maknanya dalam. Dan terus disebutkan oleh ulama wahia nizamul umur. Istiqomah itu mencakup atau mengatur semua perkara hidup kita. Istiqomah ini kebaikan, istiqomah tidak berbuat dosa. Masya Allah. Istiqomah meninggalkan maksiat. Allah. Bagian yang selanjutnya, apa reward benefit orang yang istiqomah itu? Disebutkan oleh Allah minimal ada 7, Pak. Ya, buah, output, reward, benefit orang istiqomah di jalan Allah. 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah, kemudian mereka istiqamah di jalan iman itu. Apa benefitnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nuzulul malaikah alaihim. Allah turunkan, Allah proteksi mereka orang istiqamah itu dengan malaikat. Bisikan malaikat, tengok ke depan, lebih dominan daripada bisikan setan. Allah, dapat doa, dapat proteksi dari malaikat yang Allah kirimkan. Bapak-bapak mohon dijawab supaya interaktif, supaya menghilangkan ngantuk juga. Kalau disebut malaikat, apa yang terlintas pertama di benak Bapak? Kebaikan atau kejahatan? Kebaikan. Sebaliknya, kalau disebut setan, kebaikan atau kejahatan? Ini ya, tengok. Saya kasih contoh, simple ringan-ringan aja di lapangan. Di komplek ada orang naik sepeda motor, kami orang Medan bilang naik kereta itu sepeda roda 2 kalau. Knalpotnya diblong, bung 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 bung. Ada orang komplek komentar, oh memang setan itu. Enggak ada bilang, oh memang malaikat itu, enggak ada. Tengok itu. Ya orang istiqomah itu Allah turunkan padanya malaikat. Bisikan malaikatnya lebih dominan daripada bisikan kejelekan setan. On the track dia. Kalau sudah demikian, maka benefit yang kedua, alla takhafu. Adamul khauf. Orang ini enggak ada kekhawatiran dalam hidup, enggak ada takut. Kepalanya tegak. Tengok orang-orang Gaza, Pak. Orang Palestina, tengok Bapak. Belajar dari keteguhan istiqomah mereka. Tengok. Mungkin antum atau saya kirim ke sana, dengeri bom udah ketakutan kita. Mungkin wis ndredeg wis menggigil mungkin. Bisa-bisa kita mohon maaf, buang air kecil di celana bisa-bisa. Mungkin ketakutan kita. Tapi mereka anak-anak tengok sumut, Allah Akbar. Ya, istiqomah iman itu, Pak. Dia enggak takut. Kalau dia terbunuh, surga menanti. Kalau dia hidup, mulia dia di hadapan Allah Ta'ala. Tengok itu pentingnya itu, Pak. Ada value di situ, ada nilai. Allahu Akbar. Yang ketiga, Pak, orang istiqomah itu wala tahzanu. Adamul huzn. Enggak gusar dia hidup, enggak sedih dia.
Ustazah itu Allah, Bapak wawancara tengok di channel-channel itu, dia wawancara di area Jazirah English atau Jazirah Arabic. Allah, mereka dididik keimanannya luar biasa. Mengapa bisa tumbuh begitu, Pak? Keimanan tadi yang diajarkan, diberikan nutrisi sejak kecil oleh orang tuanya. Sumut mereka, karena istiqomah di jalan iman tadi. Mereka nggak ingin meninggalkan buminya itu. Lebih baik meninggal di sana. Tengok itu. Ada Bulhuzn. Tak ada dia sedih. Dulu ada buku 20 tahun yang lalu bestseller buku ini. Mungkin antum udah ada yang punya translate. Saya versi Arab. Saya beli sekitar 20 tahun lebih. Buku judulnya La Tahzan. Kayaknya ada di library, di perpustakaan kita. La Tahzan, don't be sad. Jangan kau sedih. Ditulis oleh Syekh Dr. Aid Al-Qurni. Bagus itu. Bapak ada waktu download e-booknya, bagus. Terapi buat kita. Ketika kita galau apa, ayat-ayat Quran, hadis-hadis, ungkapan ulama, memotivasi kita. Allahu Akbar. Yang keempat, benefit keuntungan orang yang berusaha selalu istiqamah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, mendapatkan reward yang dia cita-citakan, surga Allah. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Jadi istiqomah itu memang berat. Surga diraih dengan pengorbanan, perjuangan. Tidak bisa orang leyeh-leyeh, nyantai-nyantai. Harus ada mujahadah, kesungguhan. Dalam istiqomah itu berat sekali tantangan. Maka rewardnya pun besar. Surga seluas langit dan bumi. Ma la ainun ra'at. Ya, tak pernah kita tengok nikmat surga di dunia. Wala udhunun sami'at, tak pernah kita dengar dengan telinga di dunia nikmat surga itu. Wala khatara fi qalbil bashar, tak pernah Bapak terlintas, terbayang, mendeskripsikan di dalam jiwa atau dalam pikiran benak kita nikmatnya surga. Enggak bisa. Unlimited. Subhanallah. Maka dikasih Allah iming-iming. Oh ini loh, dirahasiakan supaya semangat orang. Allah. Benefit yang selanjutnya yang keberapa? Yang keenam. Walakum fiha mohon maaf. Yang kelima. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Output benefit reward orang yang istiqomah di jalan keimanan, di jalan ketaatan itu menjadi kekasih-kekasih Allah. Nahnu awliya'ukum. Kami yang akan menjadi kekasih-kekasih kalian, kata Allah. Di mana, Pak? Fil hayatid dunya, di dunia. Terus wa fil akhirah, nanti di akhirat. Untuk menjadi wali Allah gampang, Bapak. Istiqamah di jalan iman, ketaatan. Enggak usah Bapak uzlah mengasingkan diri di gunung Salak sana, gunung Sindur, pakai kelambu anti nyamuk, wajahnya ditutup pakai sorban. Wah, habis itu pakai tasbih, besarnya tasbihnya sejebol kaki tiap satu biji. Panjangnya 5 meter. Bukan begitu cara menjadi kekasih Allah. Konsep Quran sederhana. Taat, istiqomah, menjadi kekasih Allah. Ya, waliullah namanya. Kekasih Allah. Pasti. Al-muttaqin, orang yang takwa pasti menjadi kekasih Allah. Ya, jangan terkecoh dengan kata-kata wali. Wali itu ada 2 variabel, Pak. Wali, variabel yang kedua apa? Mohon maaf. Oh dia wali Ustaz. Alah, sholat aja enggak pernah nampak kita. Puasa enggak, ke masjid enggak. Kok wali enak kali? Jadi, ya saya bilang iya mungkin. Wali murid, ya bisa juga wali murid. Wali santri. Ini bulan Syawal banyak juga orang nikahan. Wali apa, Pak? Wali nikah, ya kan? Nah, satu lagi wali setan. Kan? Tergantung dia. Kalau perbuatannya jauh dari yang diharapkan, enggak mungkin jadi kekasih Allah. Wali setan bisa dia. Atau minimal wali murid dia, wali santri. Nah, itu dia. Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata tenggen mabuk. Udah ada saringan di sini, Ustaz. Dia kalau minum khamr itu enggak apa-apa dia. Udah makrifat dia, Ustaz. Oh, makrifat apanya makrifat? Kacau kan kalau begitu konsep kita beragama. Minum tua dia. Kalau di Medan tua, tahu tua kan? Aren, buah aren itu air-air yang difermentasi itu, buah mabuk. Ngilangkan akal itu. Dia udah wali. Enggak ada ceritanya Nabi menerangkan begitu, sahabat dulu. Ya,
dalam hati saya benar walinya setan, ya kan? Bukan wali Allah kalau begitu. Nah, ya. Baru yang terakhir atau yang keenam, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun. Benefit orang istiqomah itu dahsyat Pak ini, dunia akhirat. Dan bagi kalian apa yang kalian inginkan di surga tadi, apa saja ada. Yang Anda ingin klaim dulu di dunia dapat semua. Subhanallah ya Rabb. Makanya berat sekali istiqomah. Bagi kalian walakum dan bagi kalian fiha di dalam surga ma apa saja tastahi anfusukum yang kalian inginkan, yang kalian cintai, yang kalian senangi. Walakum dan bagi kalian fiha di dalam surga itu ma taddaun yang kalian mau klaim. Kerentek datang, kerentek terbesit di dalam hati Pak, datang itu nikmat. Allahu Akbar. Tidak perlu Bapak ke pasar beli buah ini, langsung mentiung itu buah. Tahu mentiung? Tahu mentiung? Langsung saya mentiung bahasa Jawa ini. Mentiung ini tinggal Bapak metik. Enggak perlu Bapak online pakai HP ini apa put. Enggak ada. Apa kretek datang itu. Dan nikmat itu semua hilang ketika nikmat terbesar diberikan orang yang beriman. Allah menampakkan wajahnya. Semua nikmat tadi itu akan hilang. Nikmat yang paling besar nanti diberikan kita melihat wajah Allah. Semua nikmat tadi hilang. Pada satu saat Rasulullah keluar bersama sahabatnya. Kadang-kadang Rasul kasih tarbiyah, ya, pendidikan kepada sahabat indoor di dalam ruangan begini di masjid. Kadang-kadang Nabi kasih pelajaran tarbiyah iman kepada sahabat, memperkuat keimanan outdoor Pak, jalan bareng safar. Waktu itu kebetulan disebut dalam riwayat pas bulan purnama. Nabi keluar, ya, tidak di ruangan, jalan bulan purnama. Sahabat Nabi disuruh berhenti. Nabi kasih masukan, pelajaran berharga. Kata Rasul, hal tarawna zalikal badra. Sahabatku, tengok, kalian bisa lihat itu bulan purnama malam ini. Sahabat menjawab, qalu bala ra'ainahu ya Rasul. Iya ya Rasul, kami melihat jelas bulan purnama itu. Kemudian Rasul berkata, fakama tarawna zalikal badra hadhihi al-lailah wa satarawna wajhallahi fil jannah wa satarawna wajhallahi fil jannah. Thumma tala qawlahu tabaraka wa ta'ala wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Kata Rasul, sebagaimana kalian menyaksikan terang jelas bulan purnama malam ini, demikian juga kalian akan melihat wajah Allah nanti di surga seperti melihat bulan purnama. Kemudian Rasul membacakan dua ayat dalam surat apa? Al-Qiyamah juz 29. Wujuhu yawma idin nadhirah. Pada waktu itu ada wajah-wajah orang-orang yang cemlorong, berseri-seri. Orang kalau berseri-seri gembira, ada sesuatu yang menggembirakan. Kenapa wajah itu berseri-seri? Ayat selanjutnya, ila rabbiha nazirah, karena mereka melihat wajah Allah. Di dunia tidak mungkin Allah bisa ditengok. Mustahil. Sebaliknya orang yang tak beriman, wa wujuhu yauma idim basirah. Wajah musam, nanti ada orang yang enggak bisa melihat kenikmatannya. Semua nikmat tadi Pak hilang begitu ada nikmat terbesar. Nabi Musa ketika ingin bertemu Allah, di mana Pak? A. Gunung Sala, B. Gunung Sindur, C. Salah semua. Salah semua. Di mana? Sinai Mountain, Bukit Sinai. Baru menampakkan cahayanya, Nabi Musa semaput. Tahu semaput? Pingsan. Nabi Musa kemudian mendapatkan 10 komander, 10 perintah Allah itu. Ketika Bapak baca dalam surah Al-Qasas, Nabi Musa mau berangkat dari Sinai ke Mesir. Di tengah jalan melihat cahaya api. Bilang ke kaumnya, sini dulu tunggu, saya mau naik ke atas. Di sana dia mau bertemu Allah. Tidak bisa mungkin. Tapi Allah hanya bercakap-cakap. Makanya Nabi Musa disebut julukan apa? Kalimullah. Apa Pak? Kalimullah. Nabi yang bercakap, yang Allah bercakap dengannya. Nabi Muhammad ada tabir ketika Isra Mi'raj, Sidratul Muntaha. Nah,
Allah hanya bisa dilihat nanti di akhirat. Bayangkan itu dahsyatnya. Ya. Nabi Musa aja semaput, pingsan. Ya Rabb, tengok itu Pak. Yang terakhir, benefitnya terakhir, masih ada waktu untuk sholat ba'diyah yang belum. Yang ketujuh Pak, nuzulam min ghafurir rahim. Sebagai penghormatan dari Allah yang maha pengampun lagi penyayang untuk orang yang istiqomah dulu di dunia. Ya Rabb, 7 benefit reward orang istiqomah. Karenanya istiqomah berat, perlu latihan, perlu kesungguhan. Kalau ringan namanya istirahat. Ya, yang terakhir saya tutup hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini terkait dengan istiqomah ini. Rasulullah SAW ditanya, suil, ditangklet bahasa Jawa nih. Ayul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasul, amalan yang sangat Allah cintai di hadapannya, amalan favorit apa ya Rasul? Tengok Pak, singkat Rasul menjawab. Ahabbul amali ilallah, tengok ke depan, adwamuhu wa in qalla. Amalan di antara yang Allah cintai di hadapan Allah adalah amalan yang adwam, dawam, continue, terus-menerus dilakukan. Wa in qalla, walaupun kuantitas jumlahnya sedikit, sekonek bahasa Maduranya. Tapi terus. Antum baca Quran, sehari semalam 30 juz. Habis itu enggak baca Quran, setahun lagi baru. Nah, bukan begitu. Sedikit terus. Kata Rasul, adwamu, dawam. Dawam itu melanggengkan. Adwam yang paling terus dilakukan, wa in qalla, walaupun sedikit. Antum saya berbeda-beda kita di sini. Ada yang mungkin Allah berikan dia kesempatan salat duha tidak pernah putus, teruskan. Ada yang habis wudu tidak pernah tinggal salat sunnah wudu. Sebagaimana Nabi menceritakan dalam hadis sahih, beliau mendengar suara tarompa sandal jepit Bilal dari surga. Sahabat tanya, apa gerangan tabungan yang dilakukan Bilal kok sampai sebegitu itu? Rasul bersabda, ternyata ya, Bilal tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sunnatul wudu. Masya Allah. Ada yang mungkin rutin setiap pagi sebelum ke kantor di masjid charity giving 5.000 perak, 10.000 perak dimasukkan kotak di masjid. Silahkan teruskan. Ada yang mungkin puasa sunnahnya, ada yang mungkin berbaktinya kepada orang tua. Banyak kesempatan. Rasul mengatakan, continue amalan walaupun sedikit. Itu dicintai oleh Allah daripada banyak habis itu tidak pernah lagi sama sekali. Terakhir saya closing. Ini sudah saya siapkan semua. Ada anak muda ini aktif sekali. Semangat sekali. Di zaman Rasul namanya Abi Amroh bin Sufyan. Ini orangnya apa? Yarhamkallah, orangnya orangnya itu semangat sekali. Ya. Semoga Allah meridhai beliau. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah. Saya bertanya, wahai Rasulullah. Kata Abi Amroh bin Sufyan. Ini anak muda semangat sekali. Namanya anak muda masih. Kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasul, ajarkan saya amalan, wirid amalan. Ya, perbuatan, ungkapan, ucapan yang saya tidak akan bertanya lagi setelah ini kecuali kepadamu, tidak akan bertanya kepada orang lain. Apa kata Rasul? Ini hadis sudah familiar, kita hafal bahkan. Faqala lahu Rasulullah, Rasul kemudian bersabda, qul amantu billahi, teruskan, summas takib. Katakan, aku beriman kepada Allah, istiqomah kamu di jalan iman tadi. Berat istiqomah itu. 2 kata ulama. 1, minta doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa senjata supaya on the track. Yang kedua kata ulama, al-mu'ayasah bis sholihin. Berinteraksi, berkomunitas dengan orang yang baik. Al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu tergantung agama, kebaikan teman dia bergaul. Falyanzur ila man yukhaliluh. Tengok kepada siapa dia bergaul. Ini 2 itu minimal. Doa, perbanyak doa, dan bergaul komunitas orang yang baik. Kalau bapak berkomunitas, bergaul dengan orang yang baik, keseret ke bawah kebaikan. Tapi sebaliknya kalau berkomunitas, bergabung
berteman dengan orang yang tidak baik, bapak enggak kuat iman, ketarik. Tenggen-tenggen, bapak ikut tenggen. Dugem-dugem, bapak ikut dugem. Pasti. Nah, ini penting tadi. 2 syaratnya. Banyak doa, minta kepada Allah kekuatan. Yang kedua, berkomunitas, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang berkah. Waktu juga yang membatasi kita, jam 1 kurang 3 menit. Yang belum Mbak Diah, silakan Mbak Diah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.